Beberapa saat kemudian, masuklah seorang lelaki tinggi besar dengan memakai topeng. Lelaki ini mendekati Danang sambil berkata, "Untung saja kamu ini suaminya Weni. Coba saja kalau kamu itu orang lain. Pasti ku habisi saat ini juga. Tapi kamu akan kulepaskan, tapi dengan syarat jangan suka mencampuri urusan orang lain. Ini sebagai peringatan. Jika kamu masih mengulanginya lagi, aku tidak segan-segan akan menghabisimu," kata lelaki itu sambil melepaskan ikatannya. Kemudian dia kembali memukul kepalanya Danang sampai Danang pingsan. Sayup-sayup, Danang mendengar suara azan subuh. Danang mendapati dirinya sedang berbaring di tempat tidur. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Aduh, apa mungkin tadi aku bermimpi? Tidak mungkin. Aku benar-benar merasakan sakit di kepalaku. Ini pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang berusaha membuatku seperti bermimpi. Karena aku benar-benar yakin kalau tadi sebenarnya kejadian nyata. Di malam harinya, Danang melihat Pak Gatot atau mertuanya itu berjalan mengendap-endap menuju garasi. Langkahnya sangat mencurigakan. Sesekali dia menoleh ke belakang, sehingga terpaksa Danang berlindung di balik kursi. Setelah dirasa cukup aman, barulah Danang keluar dari persembunyiannya, mengendap-endap, lalu mencari tempat yang paling dekat dengan Pak Gatot. Terlihat Pak Gatot merogoh saku celana, lalu meraih ponsel. Sayup-sayup, Danang mendengar pembicaraannya Pak Gatot dengan seseorang di ponselnya. Malam Jumat Kliwon, kita bisa mulai ritualnya. Kamu datanglah ke tempat biasa. Pak Gatot menghisap rokok, lalu melanjutkan pembicaraan. Pastilah, buahnya berumur 2 bulan dan jarum 1 pastinya. Apa? Mahar? Tentu saja, mana ada pesugihan tanpa mahar. Tapi hasilnya kan berlipat-lipat. Sejenak Pak Gatot tertawa, lalu membuang puntung rokoknya. Danang beringsut mundur karena Pak Gatot seperti akan menyudahi pembicaraan. Takut dan gemetar bercampur aduk menjadi satu. Meski Danang tidak mengerti maksud dari buah dan jarum, namun Danang sangat yakin jika ini mengenai pesugihan. Sesampainya di kamar, tubuhnya Danang masih bergetar hebat. Sengaja Danang mematikan lampu supaya Pak Gatot tidak curiga. Apa mertuaku pelaku pesugihan? Gumam Danang lirih, seraya menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Malam ini, suatu kebenaran mulai terbuka. Menunggu malam Jumat Kliwon lagi untuk membuktikannya. Namun sayangnya, Danang tidak mengetahui di mana lokasi serta tumbal apa yang direncanakannya. Rasanya aneh jika menggunakan perantara buah dan jarum. Akhirnya, Danang tidak kuasa menahan kantuk lalu tertidur begitu saja. Beberapa minggu kemudian, di suatu sore ketika Danang sedang duduk bersantai, datanglah Mbok Yem membawakan secangkir teh. Ini mas, tehnya masih hangat. Makasih Mbok, sahut Danang. Mbok? Ya, ada apa mas? Tanya Mbok Yem. Ini malam Jumat apa ya Mbok? Sejenak Mbok Yem sedikit mengernyitkan dahinya. Tapi kemudian dia menjawab, hari ini malam Jumat Kliwon mas. Emangnya kenapa? Mbok Yem mendekat, lalu melontarkan beragam pertanyaan. Tidak Mbok, hanya ingin tahu saja, jawab Danang. Mbok Yem terdiam beberapa saat, lalu melihat ke arah Pak Kusno. Mereka sesaat saling berpandangan dan membuat Danang semakin curiga. Danang sangat yakin mereka pasti mengetahui sesuatu. Perubahan sikap Mbok Yem begitu kentara, bahkan sering salah mengucap kata. Untungnya, Danang bisa meyakinkan Mbok Yem dan Pak Kusno dan mengatakan kalau dia ingin mengaji untuk almarhum kakeknya. Di malam harinya, Danang semakin tidak bisa menahan rasa penasarannya. Diam-diam, dia keluar lewat jendela dan berjalan menyusuri sekeliling rumah. Baru beberapa langkah, Danang dikejutkan dengan lampu senter yang entah siapa pemiliknya. Terdengar langkah seseorang yang semakin mendekat. Itu berarti dia sedang menuju tempat di mana Danang berdiri sekarang. Tanpa berpikir panjang, segera Danang berlari untuk mencari tempat persembunyian. Danang bersembunyi di balik rimbunan bunga yang tak terawat, bersebelahan dengan teras. Sekuat mungkin, Danang berusaha tak menimbulkan suara.